Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun la nabiyya ba'da amma ba'du. Ikhwah fisabilillah yang ada dimanapun berada. Kali ini ada hal yang sangat menarik yang ingin saya komentari di konten Rifa Apologet Content Reaction, khusus konten mereaction kejadian seputar dunia apologetika dan juga tentang dunia lintas. Nah, ikhwah fisabilillah, hari ini ada kejadian yang cukup membagongkan ya. Bu Darni seorang apologet perempuan yang terbiasa berdiskusi lintas iman di dunia pertiktokan, akhir-akhir ini sering sekali diserang oleh teman-teman Kristiani dikarenakan adanya perbedaan pendapat atau metode dari cara Bu Darni untuk berdialog atau berdiskusi dengan teman-teman muslim. Bu Darni adalah salah satu apologet perempuan yang cukup berbeda dengan para apologet atau polikardus, di mana beliau hanya mencoba untuk menjelaskan keimanannya, dan bahkan walaupun Bu Darni adalah seseorang yang memiliki sisi emosional, tetapi termasuk yang, kalau saya pribadi mengatakan bahwa dia termasuk yang menjadi bahan, bukan bahan lelucon tapi hiburan karena cara dan penyampaiannya sangat lucu. Nah, dan Bu Darni juga adalah seorang wanita yang ketika berdiskusi betul-betul pure diskusi, tetapi juga tidak memutuskan hubungan silaturahim antara apologet muslim dan juga apologet. Seperti yang teman-teman ketahui, salah satu apologet perempuan yang saya sukai saat ini adalah Tante Darni. Selain Tante Darni emang lucu, dan Tante Darni juga tidak penghujat ya, bukan seorang penghujat, walaupun terkadang memang narasinya cukup ekstrim ya. Yang namanya ke-trigger, kepancing, tapi bukan orang yang sengaja menghujat seperti Kiamat, Sofiatul. Anehnya orang-orang seperti Bu Darni ini justru malah dimusuhi oleh sesama Kristen. Bu Darni bukan hanya dimusuhi oleh kalangan Oneness, tetapi juga kalangan Tritung, yang mana beliau berbeda dengan keduanya. Walaupun beliau mengaku Tritunggal, beliau adalah seorang Kristen Advent, yang mana beliau memakai kitab Lembaga Alkitabiah Indonesia yang terbitkan oleh LAI untuk menjadi panduan berkeyakinannya Bu Darni. Nah, beberapa waktu lalu Bu Darni sempat bertengkar dengan Christian Prince karena membela apologet muslim dan mengatakan bahwa apologet muslim adalah orang yang baik-baik dan ramah. Ini terjadi ketika Bang Zuma ada jadwal diskusi dengan Christian Prince, yang mana si CP ini kabur dan tidak berani datang. Nah, kemudian menariknya, sekarang Tante Darni terlibat konflik dengan Billy, yang mana Billy tidak mau menggunakan kitab LAI. Dan teman-teman tahu sendiri kalau Billy ini adalah seorang yang memiliki ideologi Oneness. Nah, kemudian diantaranya Tante Darni selain hanya bersitegang dengan beberapa teman-teman Kristen lainnya, dia juga bersitegang dengan Billy. Yang menjadi poin yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman muslim adalah, beberapa waktu lalu ketika saya berdiskusi dengan teman-teman Kristen yang sangat santun dan baik, berakhir mereka akan diasingkan atau dimusuhi oleh teman-teman Kristen yang frontal bin penghujat. Inilah bedanya teman-teman ya. Kalau dalam ranah apologetika, teman-teman Kristen yang bijaksana, baik, santun kepada umat Islam, apalagi kepada saya dan Bang Zuma, itu biasanya akan dimusuhi oleh teman-teman Kristen yang penghujat atau polikardus. Nah, ini juga terjadi kepada Tante Darni teman-teman, di mana Tante Darni dimusuhi oleh teman-temannya. Untuk teman-teman tahu bagaimana kejadian di mana Tante Darni dimusuhi atau bersitegang dengan teman-teman Kristennya, ada beberapa video yang ingin saya pertontonkan kepada teman-teman. Ini dia videonya. Kalau kalian, jangan pakai ya. Mulai hari ini di rumahmu Billy keluarkan Alkitab. Saya Advent tidak pakai lay. Karena Alkitab itu memang saya nggak pakai lay. Jangan meresahkan. Rombak lagi. Baru satu mualaf. Elohim kalian bilang tertikam, Elohim kalian bilang tertusuk, kan luar biasa itu. Sementara nggak ada ditulis di Alkitab seperti memang itu. sudah tidak ada firman lagi dalam hati. Sudah jelas-jelas dalam Zakaria 12 ayat 10, Yosefu yang ditikam mau sangkal. Sudah selesai.
Teman-temanku semuanya, Pak Pendeta aku sayang, aku nggak mau aku ikut dengan kalian mengatakan Elohim itu tertikam. No, mundur aku. Mundur secara hormat. Dadah, aku keluar. Jangan, nanti jadi sesat aku sama kalian. Tidak mau. Yang kita pakai bukan hanya LAI, tapi banyak King James. Udah jangan, aku nanti sesat kalian bikin. Aku tak mau ikut di barisan kalian. Elohim itu tersalib. Dadah, aku pergi. Keluar aku saya. Gak mau aku. Aku gak mau sesat. Iya, berarti kami doakanlah Ibu ya. Kita saling mendoakan. Itu dia salah satu video dari Tante Darni yang bersitegang dengan Billy. Nah, walaupun beberapa waktu lalu dia sempat dibenci juga, bukan dibenci ya, lebih tepatnya dilarang untuk masuk ke komal-komal muslim, karena dia orang yang jujur mengatakan dia sangat berada di sisi muslim itu menyenangkan, dan bahkan dia merindukan ketika berdiskusi dengan teman-teman muslim. Nah, menariknya adalah orang-orang seperti Tante Darni ini yang betul-betul diskusi dengan cara baik, kemudian kita sepakat untuk diskusi dengan satu tema. Justru orang-orang seperti ini yang dimusuhi oleh orang-orang Kristen. Menarik sekali kan teman-teman, aneh sekali ya. Nah, harusnya orang-orang Kristen bangga dengan tipikal-tipikal seperti Tante Darni yang ketika diskusi tidak pernah menghujat, bukan untuk mencari pertengkaran, tetapi untuk mencari kebenaran dan menyampaikan kebenaran dalam perspektif Tante Darni sendiri. Nah, lagi-lagi ya teman-teman, ya kita perlihatkan bahwasanya rata-rata para Polycardos itu hanya ingin menjadi orang-orang yang merusak negara ini dengan menjadi sebab pertikaian bukan hanya dari kalangan mereka dan eksternal mereka atau antara Islam dengan Kristen saja, tetapi juga dalam ranah intern mereka. Nah, jadi saya ini termasuk orang yang mencintai Tante Darni ya. Kenapa? Karena saya menganggap dia itu adalah teman diskusi, bukan lawan diskusi. Karena saya menganggap dia bukan penghujat. Walaupun suatu saat ketika saya diskusi dengan dia, ada narasi-narasi dia yang menyebalkan umat Islam karena ketidaktahuannya, saya anggap itu hanya seperti Tante Uti dulu ya, bahwa itu hanya bentuk pembelaannya dan bentuk mencoba untuk menyerang. Walaupun pada akhirnya mental, kan tahu sendiri kan, tidak akan pernah bisa umat Kristen menyerang agama Islam hanya dengan menggunakan dalil Al-Quran, justru itu akan menampar mereka sendiri. Nah, kita bahas tentang oneness dan juga tentang Tritunggal. Teman-teman tahu kan, Bu Darni menolak menjadi oneness karena dia tidak mau memiliki pemahaman bahwa yang mati di tiang salib itu adalah Bapa. Sebenarnya ini menjadi polemik juga di internal mereka. Kenapa saya katakan polemik besar? Karena antara Tritunggal dengan oneness pun masih berbeda pendapat, di mana ada beberapa waktu lalu sampai saling hujat terjadi, saling membidatkan itu pun terjadi. Kalau Tritunggal tidak mau meyakini bahwa Bapa itu adalah Yesus karena konsekuensinya Bapa itu mati tertusuk. Tapi kenapa oneness tidak mengimani Tritunggal? Karena dia tidak mengimani Tuhan itu lebih dari satu. Nalar mereka dua-duanya berfungsi antara oneness dan Tritunggal, tapi mereka terjebak dengan doktrin. Orang oneness bernalar bahwa Tuhan itu tidak mungkin lebih dari satu. Bahwasanya juga Tritunggal itu konsekuensinya Tuhan lebih dari satu. Tapi sebaliknya, orang-orang Tritunggal punya konsekuensi logik ketika mengimani Bapa adalah Yesus, maka dia tidak percaya bahwa yang mati adalah Bapa itu sendiri. Nalarnya berjalan di bagian tertentu, tetapi tertutup doktrin ketika untuk membenarkan doktrinnya. Tertutup ya nalarnya ketika membenarkan doktrinnya. Inilah sulitnya menjadi seorang Kristen, dan saat menjelaskan imannya seakan sangat sulit untuk bisa dimengerti secara logik. Ya teman-teman, kembali lagi bahwa alhamdulillahirabbil alamin, kita menjadi umat Islam di mana agama Islam mengajarkan sesuatu yang masuk akal, tapi bukan mengakal-akali Tuhan, dan tidak pernah mencoba untuk memasukkan Tuhan ke dalam akal. Yang masuk akal adalah ajaran Tuhan. Beragama itu untuk orang yang berakal, beragama harus berakal karena syariat agama untuk orang yang berakal. Tuhan mengajarkan orang yang berakal. Agama tidak bisa diakal-akali, tapi Tuhan tidak bisa masuk akal karena Tuhan yang menciptakan akal. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Dan jangan lupa untuk membeli baju dari Julius. Baju yang ada kaitannya dengan APII. Dan jangan lupa teman-teman untuk datang ke tempat Julius berjualan. Ya teman-teman, jangan lupa untuk mensupport bagaimana usaha dari saudara-saudara kita yang mu'alaf atau muslim untuk tidak tempat adukan siapa yang dijual di sini. Mana ada dijual di situ? Itu kan rezekinya dikirim orang dia give. Lucu kita ini kayak mana sih? Oke.
Oke, oke. Karena kan, tunggu dulu, karena kan umat muslim kan banyak, mayoritas di Indonesia ini. Tentulah banyak penggemar mereka. Udah itu sultan-sultan punya berduit-duit semua penggemar mereka. Astaga, kayak gitu jangan dari dulu. Nah tapi kan di mana-mana Cipi, kalau penantang itu nggak datang, berarti KO namanya kan gitu loh. Tapi kalau maunya tadi datang, mana andalanmu itu buat Darni? Memalukan katanya lagi. Padahal aku udah bilang tunggu andalanku mau datang. Udah sampai kaunya ku puja-puja karena kau Kristen, nggak mungkin mereka. Sekarang Ternyata begini. kau nggak datang. Mau di mana aku bikin mukaku ini? Ku ketawa-ketawa kan untuk mereka baik-baik, nggak diejek-ejek aku sampai habis-habisan. Sekali lagi, kalau aku nggak mau lagi berurusan sama kalian, malu pun aku. Lah, kita diskusi jadi. Sudah dilihat kan teman-teman bagaimana teman-teman Kristen memperlakukan orang-orang yang mencoba untuk berbuat baik dalam ranah dialektika. Mereka mencoba untuk terbuka dalam ranah dialog yang baik dan benar, tapi justru orang-orang seperti Tante Darni inilah orang yang dimusuhi oleh teman-teman Kristen atau para polikardus. Kalau kita lihat bagaimana cara mereka, teman-teman Kristen selama ini yang menjadi pendiskusi adalah yang diminati oleh mayoritas teman-teman Kristen adalah para penghujat seperti Kiamat, Sofiatul, dan Paul Zhang misalkannya. Begitu banyak mereka menonton konten-konten dari para penghujat ini. Sementara orang-orang seperti Bu Darni dan orang-orang seperti Polikardus lainnya yang mungkin terlihat lucu, kemudian membanggakan umat Islam, itu rata-rata akan dimusuhi. Ini yang saya pun hadapi sendiri ketika saya berdiskusi kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun lalu yang berhadapan dengan banyak sekali teman-teman Kristen yang pertamanya bukanlah polikardus atau polemikus ataupun apologet, tetapi mereka hanya betul-betul ingin tahu tentang ajaran Islam. Dan mereka ini yang orang-orang baik ini, ketika mereka berbuat baik dengan saya, berkomunikasi dengan baik dengan saya, diantaranya ada Don Free Carol, kemudian ada Aleo dulu, mereka akan diserang oleh teman-teman Kristen. Itu yang terjadi. Saya mengalami sendiri. Banyak dari mereka justru malah dibidatkan. Bahkan seorang Katolik sekalipun dibidatkan. Ingat tidak teman-teman, bagaimana seorang Carol yang berteman dengan saya justru diserang secara pribadi di akunnya yang kemudian di private. Bahkan Carol sendiri curhat kepada saya betapa dia dianggap orang yang bidat karena menjalin kebaikan, menjalin hubungan yang baik dengan teman-teman muslim. Saya khawatir mereka menjalankan apa yang ada dalam kitab sucinya, apa yang dipahami secara doktrinal oleh mereka yang termuat dalam kitab-kitab mereka. Saya akan kasih contoh beberapa ayat dalam kitab mereka. Simak dan saya akan bacakan. Ini bukan tuduhan. Saya khawatir mereka terpapar ayat ini atau menggunakan ayat ini untuk memusuhi teman-teman mereka. Mari kita baca beberapa ayat ini teman-teman untuk informasi bagi teman-teman muslim. Kitab Korintus, 2 Korintus pasal 6 nomor 14 adalah salah satu ayat di mana perikop atau ayat ini berkisah tentang tidak mungkinnya gelap bersatu dengan terang. Tidak bolehnya ada pernikahan antara orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya. Artinya ini larangan untuk pernikahan orang yang berbeda keyakinan. Nah, yang menjadi pusat perhatian saya bukan di ayatnya, melainkan bagaimana penjelasan atau doktrin terkait tentang ayat ini atau konsepsi tentang ayat ini, interpretasi tentang ayat ini dari orang-orang Kristen yang saya temukan dalam kitab sabda.org. Mari kita simak dan kita baca. Di dalam penjelasan atau teman-teman boleh lihat dalam teks full, catatan full dari ayat ini, dijelaskan bahwa ternyata orang-orang percaya atau dalam tanda kutip di sini maknanya kepada orang-orang Kristen tidak boleh memiliki hubungan yang erat dalam ranah persahabatan karib, masalah usaha, pernikahan, atau perjanjian rahasia atau hubungan rahasia. Tetapi mereka boleh menjalin hubungan dengan orang di luar orang yang percaya adalah sebatas ingin menginjili atau memperkenalkan Kristus kepada mereka, atau untuk kehidupan yang kaitannya erat dengan kaitan sosial ataupun dalam masalah yang menguntungkan. Nah, saya khawatirnya para polikardus polemikus yang frontal ini, yang banyak sekali memprovokasi ini, yang menyerang orang-orang Kristen yang baik kepada orang-orang Islam ini adalah orang-orang yang mengamalkan catatan full atau penjelasan tentang ayat ini
Hanya mungkin saja Bu Darni yang adalah orang-orang yang agak berbeda dengan mayoritas polemikus yang membenci umat Islam ini, itu tidak tahu kalau ada ayat seperti ini. Bisa jadi ya. Nah, saya pernah mendengarkan ada teman-teman muslim yang mengatakan bahwa orang yang baik atau Polycarpus yang baik dalam ranah apologetika Kristen ini itu disebut dengan oknum, karena mayoritasnya adalah orang-orang yang sangat benci dengan Islam. Jadi ikhwah fisabilillah, inilah yang kita hadapi di lapangan. Betapa banyak sekali teman-teman kita yang Polycarpus atau apologet ini, mereka adalah orang-orang yang diapresiasi ketika mereka mampu menghujat. Teman-teman lihat sendiri bagaimana Paul Zong yang pengikutnya sangat banyak, padahal jelas-jelas dia sangat menentang negara kita dengan memprovokasi, menyerang secara membabi buta agama Islam dan juga bahkan pemerintahan sendiri. Tapi mari dilihat, banyak sekali orang-orang yang mensupport Paul Zong dari kalangan Kristen yang tinggal di Indonesia. Begitu juga dengan MKC. Waktu dahulu betapa sangat banyak sekali orang yang menonton, walaupun sebenarnya terlihat dari cara bicaranya dia bukanlah orang yang berilmu, bahkan cenderung lebih ke arah ada sesuatu dengan akalnya atau dengan otaknya ya, bermasalah ya. Cara berbicaranya saja terlihat. Belum juga teman-teman kalau melihat bagaimana ada Dewi Bulan, Saifuddin Ibrahim, para penghujat dari kalangan non-muslim ini lebih diminati ketimbang para apologet. Ya, jadi kita lihat bagaimana para apologet, the real apologet, Bu Darni, kemudian Pak Lukas, Pak Luken, kemudian Antonius, Franz, orang-orang yang bisa diajak ngobrol dalam ranah dialektika ini justru adalah orang-orang terbuang dari kalangan mereka. Mereka adalah minoritas di dalam minoritas. Bahkan mereka cenderung dicaci, dihujat, diserang karena mungkin saja saya menganggapnya bahwa mereka dianggap hancur lebur argumennya ketika berhadapan dengan kami umat Islam. Sementara mereka menganggap bahwa mereka adalah orang yang bisa menghantam umat Islam dengan hujatan yang tanpa dasar. Nah, berbeda dengan kita umat Islam, kalau kita ini mematahkan argumentasi dengan pernyataan yang logik dan juga didukung oleh dalil nakli dan juga dalil akli. Artinya kita akan sangat bangga ketika ada para apologet adalah orang yang berilmu dan juga orang yang mampu menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan teman-teman Kristen. Itu kebanggaan bagi saya pribadi ya. Saya rasa teman-teman muslim juga sangat bangga ketika memiliki para apologet yang bisa menjalin komunikasi yang baik dengan teman-teman Kristen. Karena itu satu kebanggaan dan menunjukkan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Nah, bukan hanya satu ayat itu yang ingin saya tunjukkan kepada teman-teman yang khawatirnya digunakan oleh para Polycarpus untuk menyerang teman-teman Kristennya. Kenapa? Kenapa mereka tidak suka dengan orang Kristen yang baik kepada kita? Bisa jadi karena ayat itu. Tapi ternyata juga ada ayat lainnya. Mari kita lihat, ini ayat yang jangan-jangan mempengaruhi CP dan juga Billy yang tidak terlalu menyukai kedekatan Ibu Darni dengan teman-teman muslim. Ini dia. Kalau teman-teman baca di ayat ini dalam 2 Yohanes ya, ini ayat ke-10 ya. Jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Saya khawatir ayat-ayat inilah yang dibawa oleh para Polycarpus, polemikus yang tidak beradab, dan para penghujat-penghujat tersebut menggunakan ayat ini untuk melarang orang-orang Kristen yang baik atau Polycarpus yang bukan Polycarpus ya, para apologet yang memang hanya membela iman. Gara-gara ayat inilah mereka mengajak saudara-saudara mereka untuk tidak terlalu baik dan sopan kepada kita para apologet dari Islam. Nah, ini sangat berbeda, bertolak belakang dengan umat Islam ya. Kalau umat Islam itu sangat senang sekali kalau ada debater-debater yang berilmu dan juga baik kepada teman-teman Kristen, karena Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Nah ya, mudah-mudahan Bu Darni mendapatkan hidayah dan Bu Darni menjadi seorang apologet yang tetap saja bukan penghujat dan tidak menjelma menjadi penghujat. Tapi susah juga ya kalau mereka bergabung dengan teman-temannya seperti Sofiatul Kiamat. Wah, Bu Darni lama-lama akan menjadi penghujat. Dan teman-teman tahu sendiri kan siapa yang membina Elia seperti itu, yaitu Sofiatul Al-Hayat Foundation ya. Apa itu Al-Hayat Foundation atau Al-Hayat apa gitu. Nah, mereka-mereka lah yang membentuk para penghujat untuk semakin menistakan agama Islam. Ketika kita jawab dan counter, mereka mencret dan mereka tantrum. Tetapi ketika ada teman Kristen yang baik dan sopan, mereka akan menyerang teman-teman Kristen yang baik dan sopan. Itulah dinamika dalam ranah apologetika. Teman-teman dari kalangan internal ataupun eksternal, saya akan membahasnya dan memberikan analisa terbaik saya untuk teman-teman semua. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.